Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500093 dari semester 1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan soal UAS saya pada mata kuliah Etika Bisnis, yaitu dengan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Pertanyaan beliau adalah, carilah salah satu contoh kasus pelanggaran dari etika bisnis yang pernah terjadi di dunia bisnis. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, di sini saya akan mengangkat tema tentang kredit fiktif yang melilit. Tentunya teman-teman penasaran ya, apa itu kredit fiktif yang melilit? Sebelum saya jelaskan secara detail tentang apa itu kredit fiktif yang melilit, simak penjelasan saya berikut ini. Dunia bisnis atau dunia wira swasta adalah dunia yang sangat diminati oleh semua orang, baik itu dunia bisnis yang menghasilkan produk nampak atau barang maupun tak nampak atau jasa. Dalam memulai bisnis, banyak sekali syarat yang harus terpenuhi, mulai dari syarat administrasi atau legalitas, keahlian, tempat atau kantor, dan modal, serta syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi dalam perjalanan merintis usaha atau bisnis. Di sini saya mau fokus membahas tentang sebagian syarat dalam dunia bisnis ini, yaitu modal. Pengertian modal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah dana yang dimanfaatkan sebagai suatu pokok atau induk untuk melakukan perdagangan. Harta atau benda tersebut juga bisa digunakan untuk memproduksi sesuatu yang mampu meningkatkan kekayaan dan lain-lain. Lalu pengertian modal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Mukijat, beliau menjelaskan bahwa pengertian modal adalah seluruh hal yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang meliputi uang tunai, kredit, hak dalam membuat dan menjual sesuatu dalam bentuk paten, berbagai mesin dan properti. Tapi seringkali modal juga digunakan untuk menilai hak milik total yang tersusun dari sejumlah dana, surplus, dan keuntungan yang tidak dapat dibagi. Yang kedua, menurut Andre Mayo. Andre Mayo berpendapat bahwa pengertian modal adalah satu bentuk instrumen utang yang menggunakan dana investor yang membeli dalam sekuritas utang. Di dalamnya terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preference. Ada beberapa jenis modal berdasarkan sumbernya. Yang pertama, modal eksternal. Sumber modal eksternal adalah sumber modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapat dari para kreditur atau para pemegang saham. Dengan adanya keterbatasan yang ada pada modal internal, membuat modal eksternal penting karena sifatnya tidak terbatas. Umumnya, modal eksternal ini bisa didapat dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber lainnya. Modal juga bisa didapat dari para investor yang menanamkan dananya pada perusahaan. Contoh lain dari modal eksternal adalah utang dagang, gaji karyawan yang belum terbayar, dan lain-lain. Yang kedua, modal internal. Sumber modal internal adalah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut yang biasanya didapat dari hasil penjualan. Perlu diketahui bahwa modal internal ini akan sulit untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang juga terbatas dan akan terasa sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa contoh modal internal adalah gedung, saham, kendaraan, laba yang diinvestasikan kembali, dan lain-lain. Lalu jenis modal berdasarkan fungsi dan pemiliknya. Ada satu, modal sosial. Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya modal tersebut akan mampu memberikan keuntungan untuk mereka dalam melakukan operasional produksi. Contoh dari modal sosial adalah jalan raya, jembatan, pasar, pelabuhan, dan lain-lain. Yang kedua, modal perorangan. Jenis modal perorangan ini adalah modal yang diperoleh dari mereka yang memiliki fungsi untuk memudahkan sebagai aktivitas dan akan memberikan laba pada pemiliknya. Contoh dari modal perseorangan ini adalah deposito, properti pribadi, saham, dan lain-lain. Selanjutnya akan saya bahas tentang proses berliku pencairan kredit untuk modal usaha. Setelah kita mengetahui sedikit tentang permodalan yang saya jelaskan tadi di atas, selanjutnya saya akan jelaskan di sini tentang bagaimana alur proses pengajuan kredit untuk mendapatkan modal kerja.
Coba kita lihat alur gambarnya yang di bawah ini. Di sini kita akan mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengucuran kredit. Yang pertama, calon debitur akan mengajukan permohonan, lalu mengisi formulir permohonan dan melengkapi data. Jika formulir permohonan dan data ini lengkap, maka akan diproses selanjutnya. Tetapi jika belum lengkap, akan dikembalikan ke proses awal. Nah, kita bicara seandainya formulir permohonan ini sudah lengkap, akan dilakukan wawancara. Lalu wawancara ini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan dan kejelasan dari calon debitur tersebut. Setelah itu akan dilakukan survei. Survei ini bertujuan untuk pengecekan data, melihat kondisi fisik jaminan dan informasi tentang lingkungan sekitar. Baru setelah itu dilakukan analisa kredit. Setelah analisa kredit, baru ada keputusan. Keputusan ini dengan mempertimbangkan dana yang tersedia berdasarkan data analisa dan jaminan. Seandainya itu disetujui, akan dicairkan dana pinjaman itu, lalu proses itu dinyatakan selesai. Nah, dari bagian alur proses kredit ini bisa kita analisa beberapa kemungkinan terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran dari etika bisnis. Analisa pertama tentang peluang terjadinya penyimpangan kredit adalah dari sini kita akan analisa di beberapa kemungkinan adanya penyimpangan kredit modal kerja hingga pada akhirnya akan terjadi masalah. Yang pertama, penyimpangan pertama yang membuat kredit akan bermasalah adalah pada saat atau langkah pengisian formulir permohonan dan melengkapi data. Pada bagian ini, kemungkinan akan terjadi penyimpangan yang dilakukan calon nasabah kredit, yaitu pengisian data yang tidak sesuai atau pemalsuan data. Di sini dituntut agar bagian verifikasi data kredit bisa memverifikasi data dengan benar. Jika tidak sesuai, maka harus disampaikan, bahkan data dicoret sebagai data salah yang mengakibatkan pengajuan kredit ditolak. Tetapi, ada kalanya bagian verifikasi data justru terlibat proses pemalsuan data awal ini. Hal inilah yang menjadi awal dari masalah kredit itu muncul karena data palsu. Analisa penyimpangan kedua. Penyimpangan kedua adalah mungkin akan dilanjutkan di bagian survei, yaitu dengan jalan memuluskan data awal yang sudah dipalsukan untuk disetujui sebagai data benar yang layak diberikan kredit. Hal ini kadang terjadi karena diantaranya iming-iming uang survei calon nasabah ke bagian survei agar meloloskan data dan sang surveyor pun setuju. Analisa penyimpangan ketiga. Penyimpangan ketiga adalah pada tahapan setelah lolos dari bagian survei, yaitu di bagian analisa kredit. Ketika analisa kredit menerima data yang sejak di pengisian formulir pengajuan sudah ditambal agar bisa mulus di bagian survei, jika tidak ada kejelian dalam pengecekan data akhir ini, maka akan lolos semua rintangan atau portal akhir yang sebetulnya digunakan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Ini bisa terjadi kemungkinan adanya target penyaluran kredit bank sehingga dengan gampang bagian akhir portal pengaman ini langsung menyetujui atau pancingan provisi. Seperti fee persetujuan kredit dari konsumen yang dibebankan dari presentasi nilai pinjaman atau kredit konsumen tersebut. Lalu, bagaimana solusi dan saran dari kemungkinan adanya penyimpangan kredit macet tersebut? Solusi dan saran dari penyimpangan kredit fiktif atau kredit yang syaratnya dipalsukan adalah semua pihak terutama bagian internal bank bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya tanpa tertarik dengan iming-iming nilai rupiah. Hal ini untuk mencegah data yang dipaksakan kevalitannya itu menjadi data yang di-ACC dan akhirnya terjadi gagal bayar dari pinjaman. Jika hal ini terjadi, maka telah terjadi pelanggaran etika bisnis, yaitu pengucuran kredit yang salah. Dan bank harus menindak pada bagian-bagian internal bank yang bermain untuk diberikan sanksi sesuai kesalahannya. Dari mulai sanksi administrasi hingga pemecatan dan tuntutan penjara untuk menciptakan efek jera. Demikian penjelasan saya tentang salah satu contoh kasus pelanggaran dari etika bisnis yang pernah terjadi di dunia bisnis. Semoga bisa memberikan wawasan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.